bidang akademik. Nah, mungkin sedikit profil ya Pak ya. Siap. Mungkin ada yang belum kenal nih, kan Bapak ngajarnya di Fakultas Hukum. Ada juga ngajar di beberapa fakultas yang lain, tapi mungkin mahasiswa dari fakultas lain ada yang belum kenal. Iya. Boleh cerita sedikit profilnya Pak, mulai kapan ada di UNAS? Saya dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, di home base-nya di Fakultas Hukum. Ya. Kemudian mengajar di beberapa fakultas lain juga. Gitu. Jadi mengajar sejak tahun 2010. 2010. Jadi genap 10 tahun berarti sekarang. Pas 10 tahun. Pas 10 tahun. Satu dekade. Satu dekade. Jadi ya berkaitan dengan tema tadi Bu ya, kata, aksara, dan kita. Sebenarnya kita mulai dari definisi dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita definisi nggak nangkep, berarti kan konteksnya nanti nggak dapat. Gitu. Jadi sebenarnya apa sih itu kata, aksara, dan kita? Ya? Jadi sebenarnya kata itu kalau misalnya saya ambil kata ini kan ada dua pengertian ya, kata dalam lisan ataupun kata dalam teks. Kata dalam lisan dan kata dalam teks. Okay. Nah, kata dalam teks jelas ya, dia sudah baku jelas. Kemudian kata dalam lisan, sebenarnya kalau pengertian dari kata dalam lisan, dia adalah suara yang merupakan refleksi dari logos kita, dari akal kita yang terbentuk dalam sebuah fonem. Nah, fonem itu bunyi-bunyian yang mirip, memiliki arti berbeda. Contoh harus, arus, itu kan berbeda. Itu fonemnya. Jadi kata. Kemudian kita masuk pada aksara, pengertian aksara. Secara etimologi, kata aksara ini berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya adalah tidak, sedangkan ksara artinya adalah kekal. Tidak hancur gitu, hancur. Berarti aksara tidak hancur. Tidak hancur. Tidak hancur. Jadi A itu tidak, misalnya kata agama gitu ya. A itu tidak, gama itu kacau. Berarti agama artinya tidak kacau. Tidak kacau. Nah, aksara artinya tidak hancur. Maka tidak hancur artinya kekal. Nah, berarti aksara yang dimaksud dalam pengertian menurut KBBI ya, kalau misalnya KBBI itu memberikan pengertian bahwa aksara itu adalah simbol visual, simbol tulisan. Sedangkan tanda ya, di bawah-bawahnya itu baru huruf, abjad, bagian dari terkecil ya, dari terkecil yang unsur membentuk bahasa paling kecil ya, aksara. Lalu kita masuk pada kita gitu ya. Ya kita. Kenapa kita gitu loh Kita. Pak? Kenapa tidak unsur bahasa yang tingkatannya jauh lebih luas lagi? Setelah kata kan ada frasa, kemudian ada klausa, ada kalimat, ada paragraf, bahkan wacana. Kenapa kita yang keluar? Iya, sebenarnya di setiap kata itu ada topeng di belakangnya, ada makna di belakangnya. Jadi memang secara KBBI kita itu kan pronomina persona pertama jamak gitu ya. Itu KBBI, artinya kata ganti kan ya. Berarti si pembicara dan yang dibicara serta semuanya itu bagian dari kita gitu. Ya, itu kan yang membedakan dengan kami. Kalau kami kan hanya saya dan beberapa orang, tidak dengan si lawan bicara gitu. Nah, tapi sebenarnya kata kita itu adalah ada topeng di belakangnya. Ada makna di belakangnya. Jadi kita itu sebenarnya salah satu slogan dari UNAS. Ya. Jadi Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo adalah kampus kita, kampus yang kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke, memang tagline kampus kita ya. Iya, kampus kita. Itu, oke. Dari ulasannya Pak Yus barusan ya, membuat saya rindu dengan rumah sendiri loh Pak. Iya. Sebenarnya saya kan memang kebetulan basic ilmuwan saya memang dunia bahasa. Jadi ketika tadi Pak Yus menyebut tentang fonem, kemudian menyebut tentang pronomina, kata ganti, perujukan, bahkan referensi itu juga kata ganti, itu membuat saya kembali ke rumah saya. Gitu. Terima kasih Pak Yus ya. Jadi kangennya terobati ya. Oke, sebenarnya kalau kita telisik lagi dari unsur kebahasaan, dari tema kita sendiri ya hari ini, kata, aksara,
Dan kita itu sebenarnya kalau kita mengacu pada susunan atau kajian ejaan yang benar itu sebenarnya juga tidak tepat secara susunan organisasinya, nggak pas gitu. Harusnya dimulai dari aksara dulu ke kata baru ke kita gitu. Cuma ada lagi ya, ada kata kunci lain tentang tema yang akan kita bahas hari ini. Kita hari ini juga akan menelisik. Kalau hanya sekedar menguraikan kan mungkin seperti kuliah bosan gitu. Tapi kalau menelisik kan sini tak telisik dulu, ada apa sih gitu. Ternyata yang mau ditelisik hari ini adalah pengalaman membaca, mungkin yang sudah pernah dan sudah sering, kayaknya sering nih. Saya dengar juga Pak Yusuf punya koleksi buku banyak ya. Ya berarti kita akan menelisik tentang pengalaman membaca yang mungkin sudah dialami Pak Yusuf sendiri. Kemudian bagaimana sih implikasinya kepada kecakapan berbicara, pengaruhnya seperti apa? Ada pengaruhnya enggak ya gitu? Atau mungkin dari pengalaman membacanya dulu, Pak Yus punya buku favorit? Ada buku favorit. Bisa cerita Pak? Iya, biar jadi rekomendasi juga nih buat yang lain. Sangat berkorelasi sekali gitu. Korelasi. Iya. Sebelum saya menyampaikan korelasinya ya, saya lihat siklus dulu. Saya mau menyampaikan siklus dulu gitu ya. Okay. Siklus kita ini kan dimulai dari menyimak. Jadi sebelum saya membahas tentang membaca ya, pada waktu kita kecil, kita ini kan nggak bisa baca. Yang kita lakukan adalah menyimak. Jadi anak-anak kecil itu kan menyimak ya. Nah, kemampuan merekam pesan dari lisan ya, ini mempengaruhi berbicara seorang. Karena berbicara ini kan sebenarnya kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Pada waktu pembicaraannya bagus ya, artinya bicara ini kan setiap orang bisa melakukan informal ya. Tapi begitu membicarakan secara formal mungkin berbeda lagi kan ya, pembicaraannya juga berbeda lagi gitu. Nah, pertama dari menyimak, anak kecil menyimak ya. Saya juga karena kedua orang tua saya juga berprofesi sebagai dosen dulunya ya, jadi saya sering menyimak hal-hal yang berbau akademis. Ya, jadi hal-hal yang berbau akademis, hal-hal yang berbau logos atau logika gitu ya, yang berbau itu ya. Kemudian dari menyimak, saya kan perhatikan orang tua saya membaca ya. Jadi ternyata habitus orang tua itu atau kebiasaan orang tua itu sedikit banyak pasti akan menular kepada anak ya. Berpengaruh ya. Kemudian apa sih itu? Kenapa sih orang tua saya berlama-lama gitu ya dengan membaca buku itu? Kenapa sih? Akhirnya kemudian dari itu saya tertarik, penasaran. Terus saya mengambil beberapa buku-buku. Ada beberapa buku yang merubah saya. Ada buku motivasi. Salah satu buku motivasi itu berjudul Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill ya. Buku itu sampai dijuluki sebagai bapak buku motivasi sedunia. Luar biasa gitu ya. Jadi kenapa seperti itu Pak? Mungkin jadi dasar pemikiran awal kemudian banyak dikutip oleh penulis buku motivasi berikutnya. Benar. Jadi semua penulis, rata-rata sebagian besar semua penulis buku-buku motivasi ya, itu mengambil atau mengutip dari ide-ide gagasan Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Bukunya bagus. Atau mungkin ada beberapa kutipan dari buku itu yang bisa dibagi di share hari ini. Kenapa kok akhirnya buku itu yang dipilih jadi salah satu yang terfavorit? Nanti. Nanti. Kita akan nyampe ke sana. Nanti dipanggil Ayus nih. Iya. Belum ya? Belum. Oke. Kemudian setelah menyimak, begitu kita mulai beranjak dewasa, kita sudah belajar membaca ya. Lalu kita mulai membaca. Dari bacaan itu ternyata secara tidak sadar otak kita itu melakukan perekaman kosakata. Sehingga dengan banyaknya buku yang dibaca, kosakata kita kan bertambah mungkin. Nah, pada waktu kita berbicara dengan banyak membaca buku, maka diksi-diksi yang dipilih ya, itu berbeda dengan pada saat kita tidak pernah membaca buku. Jadi pilihan-pilihan katanya itu pasti
berbeda. Makna sama, tapi kata atau kalimat yang diucapkan bisa berbeda. Satu makna, variasi bunyi kata. Iya. Iya. Nah, itu korelasi dari membaca, dari membaca. Nah, kalau menyimak bagaimana? Menyimak itu terbatas. Jadi kalau misalnya menyimak kita kan terbatas, kemampuannya terbatas, hanya itu saja. Tapi kalau misalnya kita membaca, maka di situ secara tidak langsung kita itu merekam pesan orang lain, bahkan merekam pengalaman orang lain. Betul. Itu hobi saya, Pak. Ya. Merekam pengalaman orang lain Dengan membaca. Ya. Oh ya. Dengan membaca. Dengan membaca. Jadi dengan membaca bahkan seolah-olah kita bisa hidup 1000 tahun. Kenapa? Karena kita tidak perlu melakukan pengalaman itu, cukup dengan membaca. Cukup dengan membaca. Kita sudah belajar tentang pengalaman-pengalaman orang gitu. Nah, kebetulan keilmuan saya, bukan kebetulan ya, memang keilmuan saya yang saya geluti itu selalu berhubungan dengan kata dan aksara ini. Saya ilmuwan secara ilmu hukum ya, selalu berhubungan dengan kata dan aksara gitu ya. Selalu berhubungan dengan ini. Jadi ternyata ilmu hukum itu ilmu yang di belakangnya itu makna gitu. Jadi dia membicarakan makna. Oke. Ada makna di belakang setiap kata-kata. Karena itu biasanya ya, orang yang menafsirkan itu bisa berbeda-beda. Penafsirannya kan bisa berbeda-beda dari makna itu. Maka si pembuat undang-undang agar tidak semua orang ini kacau menafsirkan berbeda-beda, dia membuat penjelasan. Ada penjelasan. Pasal sekian cukup jelas, atau dijelaskan kurang lebih. Jadi ada konfirmasi setelah bunyi pasal. Iya. Setelah ketentuan undang-undang, kemudian di bawahnya ada lagi. Baru tahu saya, Pak. Jauh sekali dari bidang keilmuan saya gitu. Bahkan kalau sebenarnya kalau tadi Pak Yus tidak menyebut bidang keahliannya apa, bidang keilmuannya apa, mungkin yang mendengarkan juga mengiranya Pak Yus ini paling orang bahasa nih. Kan. Karena dari tadi kayaknya lihai banget di bahasa gitu. Iya. Itu oke. Tadi sampai di membaca. Setelah menyimak, membaca. Setelah menyimak, membaca. Kemudian balik lagi nih buat teman-teman semua ya, saya merekomendasikan ya utamanya adalah untuk sivitas akademika ya, yang kita selalu bergelut dengan dunia akademis ya. Saya merekomendasikan buku-buku filsafat. Kenapa? Karena secara tidak langsung filsafat adalah the mother of science. Dia adalah ibu dari semua ilmu yang ada gitu ya. Nah, sedangkan berbicara dan membaca ya, dia adalah keterampilan gitu. Berbeda antara tadi yang saya sebutkan ya, filsafat dan berbicara dan membaca. Dia kata untuk agar mahir berbicara, maka ada satu metode ya. Jadi bunyinya, quote-nya itu, the mother of skill is repeated. Ibu dari skill, ibu dari keterampilan itu adalah pengulangan. Ya. Ini sebenarnya saya mau menyampaikan sebuah rahasia. Ini rahasia ya. Rahasia ngomong. Biasanya kalau rahasia nggak ngomong loh ya. Rahasia. Mungkin kita pernah mengalami satu situasi duduk dan menyimak seseorang berbicara ya, entah itu dosen, guru besar ataupun siapa saja ya. Pesannya begitu gampang masuk ke kita. Oh, orang ini enak sekali bicara ya. Pesannya begitu gampang masuk ke kita dan sebagainya. Atau ada dosen ya, oh dia gampang sekali masuk ke kita ya. Sebenarnya orang tersebut melakukan sebuah pengulangan, diulang bertahun-tahun membicarakan sesuatu hal yang menjadi mahir ya. Kayaknya tuh rahasia dosen ini saya juga mengalami itu tuh. Iya, sebenarnya rahasia. Iya. Bukan karena persoalan pintar dan ini ya, bukan. Karena kalau misalnya pintar dan bodoh hanya untuk kemampuan penggunaan logika saja sebenarnya. Ya, tidak berhubungan dengan seseorangnya ya. Tapi penyampaian pesan itu sekali lagi itu sebenarnya tidak jatuh dari langit.
Bukan tahu-tahu kita berdoa, ya. Bakat memang ada. Jatuh ilham gitu. Iya. Bakat memang ada dulu, ada yang didasarkan dari bakat, ya, kemampuan bicara dari bakat. Kemudian yang kedua dari pembelajaran. Tapi bakat kalau dia misalnya tidak diberi pembelajaran akan sia-sia. Begitu juga pembelajaran kalau misalnya dia nggak berbakat, bisa tetap nggak berbakat, dia bisa dilatih dengan repeated tadi, pengalaman gitu ya. Karena ini ada satu kata ya dari Protagoras yang ditulis oleh Platon. Dia menyampaikan bahwa untuk berbicara seseorang itu harus memiliki 3 hal. Apa itu? Untuk dia bisa mampu berbicara, mempengaruhi orang, jadi kata-katanya efektif. Jadi bentar, saya kutip lagi Pak. Iya. Berbicara khususnya untuk mempengaruhi orang lain. Iya, berbicara khususnya ada 3 hal. Yang pertama logos, akal. Jadi harus masuk akal yang dia bicarakan. Kemudian yang kedua pathos, ada rasa. Jadi kadang kita ada orang ngomong hal yang sama, tapi yang ini kok dong ya, yang ini dong enak gitu. Rasa kaitannya dengan minat nggak? Minat terhadap konteks pembicaraan yang sedang dibicarakan. Bukan. Si pembicara ini sama seperti gini. Saya ingat dulu betul pernah nyampaikan gini, bahwa bahasa itu atau kata itu benda mati. Ya, dia benda mati. Yang membuat dia hidup itu penutur dan konteks yang membangun. Ya, yang itu yang membuat dia hidup. Ya. Nah, pathos itu adalah penutur itu memiliki rasa, membuat orang itu bersemangat. Jadi kenapa kalau misalnya kita ngeliat film-film dulu ya, atau bahkan di zaman kemerdekaan dan sebagainya, merdeka ada seorang orator ya, dia bilang semuanya terbawa. Nah, yang ketiga ini yang paling berbahaya. Dia harus punya etos. Karena kalau misalnya dia nggak punya etos, maka seorang orator itu bakar itu orang-orang akan membakar gitu. Kalau dia sudah punya logos, dia sudah punya pathos ya, dia etosnya kacau, nggak ada pembelajaran, akhirnya jadinya anarki. Nah, hal-hal ini yang tidak diinginkan. Karena itu agar ini berjalan dengan baik, maka melalui pembelajaran. Jadi itu. Nanti kaitannya itu dengan bahwa seseorang berbicara itu kan sebenarnya mencerminkan kepribadian. Ya. Apa yang dibicarakan oleh seorang sebenarnya kan sedang menunjukkan apa yang dia pikirkan. Betul. Itu yang bicara. Nah, kalau misalnya orang kita lagi duduk cangkruk kemudian begitu mudahnya kita berbicara 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam nggak terasa aja. Tapi pada saat kita dihadapi dalam situasi formal, tahu-tahu mendadak kita menjadi bingung. Atau pada saat kita diharuskan berbicara di hadapan halayak banyak, tahu-tahu kita menjadi grogi, nervous, dan apa yang sudah kita pelajari tampak hilang semuanya, blank. Ya. Dan itu manusiawi, itu normal. Tempat pendidikan ngalim ya, kuliah itu kan ada yang pertama memang dia memang ingin berkuliah, kemudian ada kuliah yang disuruh orang tua, tuntutan orang tua, ada yang kuliah ikut-ikut teman, gitu ya. Kemudian ada kuliah yang karena persyaratan pekerjaan. Nah, ini tujuannya pasti berbeda-beda sudah berbeda-beda. Karena kalau misalnya terus terang saja membaca ini sebenarnya adalah keterampilan. Saya setuju Pak. Itu adalah keterampilan. Karena ya lagi Pak. Topiknya apa bikin membuat saya. Sering ya, pasti teman-teman semua, bahkan termasuk saya sendiri, banyak buku yang nggak habis selesai dibaca. Iya. Gitu. Kita lebih suka beli ya, biasanya beli buku tapi nggak terbaca, atau beli buku ternyata salah buku dan sebagainya. Awalilah membaca dengan hal yang kita suka, karena itu hal yang kita, karena kalau misalnya hal yang kita suka kita biasanya enjoy. Tapi karena kuliah itu sudah ditentukan, biasanya kan kalau misalnya kita kuliah kan kita masuk ke sebuah jurusan yang memang kita suka.
pilihan sendiri. Ya, benar. Tapi ternyata kenyataan persentase sangat tinggi sekali orang bekerja, mereka bilang salah jurusan. Iya. Jangan kan seperti itu ya. Itu ilmu poiesis. Kemudian yang kedua, di tahapan kedua lagi ada ilmu praksis. Nah, ilmu praksis itu ilmu boleh dibilang dia politik atau etika. Jadi hasilnya nggak ada. Contoh misalnya ibu ramah dengan orang, apa hasilnya? Nggak ada. Hasilnya ada pada keramahan itu sendiri. Itu ilmu praksis. Bisa dirasakan ya. Tapi nggak ada hasilnya. Gitu. Nah, sedangkan yang ketiga ini Platon bilang ini hierarki. Dulu mereka bilang ini hierarki. Walaupun sekarang enggak sudah ya. Ilmuwan nggak ada hierarki. Mereka bilang dulu ini hierarki. Karena yang paling terendah itu adalah poiesis ini. Jadi dulu orang-orang dulu kan budak-budak membuat gerabah, membuat apa ini kan dikerjakan oleh para kaum yang level bawah gitu ya. Kemudian naik menjadi orang-orang para politikus dan sebagainya. Lalu kemudian naik lagi menjadi ilmu teoritis, ini yang ketiga. Nah, ilmu teoritis di dalamnya adalah tiga. Yang pertama fisika, kemudian yang kedua matematika, dan yang ketiga yang paling tertinggi menurut Platon filsafat. Jadi kalau misalnya kita katakan fisika ya, kita kan fisik ya. Dari hal-hal yang fisik yang tampak mata berwujud, katakan apel itu fisika. Tapi kalau misalnya matematika sudah kita nggak bicara apel, tapi kita bicara kuantitasnya, jumlah penawarannya terhadap otak kita. Sebanyak-banyaknya kita masukkan. Karena semakin banyak kita masukkan, akhirnya kosakata kita bertambah, pembesaran kata kita semakin bertambah dan itu akan keluar sendiri. Nah, pada saat kita tidak memahami, contoh misalnya ada barang yang kita tidak pernah kenal, kemudian kita disuruh menyebutkan, kita nggak bisa apa itu, nggak ada. Di pikiran kita nggak punya, memori kita nggak pernah merekam barang itu atau hal itu. Jadi bahkan mungkin bisa salah sangka. Contoh salah sangka seperti ini terkait dengan simbol ya, simbol. Saya dulu ini anak-anak kalau misalnya foto kok sering begini gitu. Ini kan simbol tuh ya. Saya pikir ini dulu minta duit. Ya, karena kalau misalnya dulu direkam apa kan begini, kalau dalam reel ya begini kan ya. Ini artinya minta duit, simbol minta duit ya. Tapi karena di foto gerakannya kan nggak ada, jadi tinggallah begini gitu. Apa ya, Pak ya? Nah, lama-lama ternyata saya salah gitu. Ternyata saya salah. Oh, ternyata simbol ini artinya bukan minta duit gitu loh. Ternyata artinya dari ini katanya ya dari bahasa Korea sarangeo gitu. Ya sudahlah, semua pasti tahu gitu. Ini harap penjidak ibu cinta drakor kan? Saya nggak hobi drakor. Apa gitu? Apa? Dracin gitu. Nggak cinta, ampun. Nggak apa-apa dracin Pak, bukan bucin Pak. Tahu bucin nggak? Apa itu bucin? Budak cinta. Mungkin kalau mahasiswa nih yang hobi pasang status, galau ya, galau kepo itu bucin-bucin semua tuh. Oke. Itu tentang simbol ya. Oke, simbol itu juga pengaruhnya besar ya. Bahkan sekarang cenderung para komunikator itu mainnya pakai simbol gitu. Bahkan kan salah satu contoh sederhana HP, handphone kita gitu. Ketika kita menulis via chat, baik itu di WA, di sosial media yang lain, itu kadang-kadang bahkan sekarang fenomenanya adalah stiker Pak. Gimana kalau stiker? Akhirnya ke belakang kan seolah-olah menggeser peran dari bahasa gitu. Jadi orang tidak lagi mengatakan dengan susunan kalimat, susunan kata yang padu gitu, susunan kata yang bermakna, tapi digantikan dengan sebuah stiker gitu. Menurut Pak Yus gimana? Itu kan simbol itu kan dia agar gampang dibaca. Hal yang sederhana tapi dia gampang dibaca, maknanya panjang sebenarnya. Kalau misalnya dibentuk dalam teks panjang gitu ya. Contoh misalnya ada tulisan S gitu ya, digaring gitu ya, kan dilarang stop gitu ya. Cukup dengan S digaring saja ya, atau per boden merah terus ada putih garis tengah gitu ya.
artinya kan dilarang masuk gitu ya. Tapi daripada menggunakan kata dilarang masuk, orang bule datang ke Indonesia nggak tahu dia. Tapi cukup dengan perboden, simbol ini kan sama, simbol ini dunia sama ya. Jadi sama seperti traffic light, hijau, kuning, merah. Kalau misalnya ditulis teks merah gitu, orang bule nggak tahu gitu ya. Orang luar negeri nggak tahu datang ke sini ini artinya apa ini gitu. Nah, dengan simbol itu menyergamkan bahasa. Berarti simbol itu sebenarnya adalah bahasa dunia. Bahasa yang kemudian dimodifikasi. Ya, bahasa dunia. Cukup tadi ya simbol begini Bu ya. Saya kira semua orang sedunia tahu ini artinya gitu. Walaupun saya awal-awal bisa bicara dan baik dan tidak ya. Tetapi yang saya bisa nilai adalah saya bisa lebih mudah menyampaikan pesan-pesan apa yang disampaikan dengan baik. Artinya tidak lost kata gitu, nggak kehilangan kata-kata gitu. Nggak kehabisan bahan. Iya, nggak kehabisan bahan kalau kehilangan kata gitu. Karena sebenarnya karena keilmuan saya hukum Mbak ya, Bu ya. Gak apa Mbak Pak. Saya nggak punya adik soalnya Pak. Ya, betul. Karena keilmuan saya hukum. Hukum kan salah satu pembelajaran yang paling utama adalah bagaimana cara membuat argumentasi. Ya, argumentasi. Jadi ada legal opinion, ada legal memorandum. Nah, legal opinion itu pendapat hukum untuk dari sarjana hukum kepada orang non hukum, sedangkan legal memorandum pendapat hukum dari sesama sarjana hukum untuk sarjana hukum. Itu yang ingin dituju sebenarnya dari belajar ilmu hukum itu. Bukan hanya ilmu hukum, bukan ilmu hafalan, enggak. Ada beberapa sih yang harus kita hafal ya. Tapi enggak semuanya lalu kita menghafalkan pasal dan sebagainya, karena kalau pasalnya diganti gimana? Jadi seperti itu. Jadi balik lagi basic ya ke belakang gitu ya. Dulu kan orang kan pada waktu belum diketemukan teks ya, kenyataan atau realita ini kan kaotik. Jadi kenyataan realita ini nggak pasti. Bukan saya 3 detik yang lalu. Artinya saya nggak fix, saya bergerak begini, tidak baku ceket gitu, terus kan nggak ya. Saya nggak fix. Kita semua seperti itu. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang bisa fix, tidak berubah, ya. Kecuali diciptakan. Apa? Nah, pembuat hukum dulu tahu ya, bagaimana cara membuktikan sesuatu dengan teks. Dengan teks. Teks ini kan fix, dia nggak berubah gitu. Ya. Tersurat. Tetapi ada keterampilan, sebuah keterampilan yang memang diciptakan, dipelajari bagaimana cara agar kita berbicara dengan baik. Tapi pembicaraan dengan baik ini sekali lagi bukan hal yang bersifat benar, tapi efektif. Gimana caranya kita berbicara efektif, bukan kebenaran yang ingin dicapai, tapi keefektifan yang dicapai. Jadi orang itu ikut kita gitu loh. Nah, bukan itu yang ingin saya sampaikan, bukan bicara seperti itu yang ingin saya sampaikan. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam kemampuan berbicara itu secara akademis, terus saja ilmu itu kan kebenarannya kan ada berbagai macam Bu ya. Contoh misalnya ada kebenaran koherensi, bahwa benar itu adalah benar jika berkesesuaian dengan kenyataan atau realita. Contoh misalnya saya ingat contoh ini karena saya ngefan dengan Prof. Peter Mahfud Marzuki. Ada buku terhadap yaitu penelitian hukum. Beliau mencontohkan di dalam kulkas ada bir. Beliau dibuka, ini kan koherensi. Orang membuat hipotesa, pernyataan bahwa di dalam kulkas ada bir. Lalu dia buka, ternyata ada benar. Maka ini terkorespondensi. Maka dia benar. Ini kebenaran korespondensi. Nah, kebenaran korespondensi ini biasanya untuk ilmu sosial, ekonomi, ilmu yang berbau nilai sosial, terkorespondensi.
Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua, koherensi. Sesuatu dianggap benar jika berkesesuaian dengan pernyataan yang terlebih dahulu dianggap benar. Sesuatu dianggap benar jika berkesesuaian dengan kenyataan yang terlebih dahulu dianggap benar. Nah, ilmu hukum, keilmuan saya itu ada di sini kebenarannya. Jadi kebenarannya kebenaran teks. Apa yang dianggap benar? Teks. Misalnya 362 terkait dengan pencurian. Barang siapa mengambil barang milik orang lain baik sebagian ataupun untuk seluruhnya untuk dimiliki diri sendiri akan dipidana selama 5 tahun. Nah, saya seperti itu ya. Nah, si Amin atau si Fulan mengambil barang A untuk dimiliki sendiri. Selama unsurnya kan kena sudah. Maka dia terkoherensi. Benar itu seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ada lagi kebenaran misalnya katakan utilis. Benar itu yang penting manfaat bagi orang banyak. Nah, ini biasanya orang-orang politik nih biasanya di senat gitu ya, rata-rata seperti itu. Sesuatu dianggap benar jika bermanfaat bagi orang banyak. Katakan misalnya dulu ini gimana nih kali katakan di Jakarta kali Ciliwung agar dia bersih, maka apa? Singkirkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungainya. Ini itu agar dia bersih untuk manfaatnya. Benar. Kebenarannya pakai utilis untuk manfaat. Lalu ada lagi semantik. Ini bahasa misalnya. Jadi makna. Katakan orang nangis, ada orang menangis ya. Kalau pakai kebenarannya korespondensi, orang menangis itu ya hanya karena ada hidrogen terpapar oksigen, jadilah air. Gitu ya. Kan kalau misalnya kebenaran pakai orang korespondensi ya, sangat realistis sekali dengan kenyataan gitu. Berkesesuaian dengan kenyataan. Ada hidrogen terpapar oksigen, jadilah air gitu. Itulah tangisan. Tapi ternyata buat orang yang kebenaran semantik, oh enggak seperti itu. Tapi ada makna di balik air itu. Sejuta makna. Ya, saya nggak tahu mau. Kita panggil koleksi itu untuk kita keluarkan dalam bentuk komunikasi langsung ketika berbicara. Itu juga sistemnya akan tertata sendiri. Ini yang keluar. Gitu. Mungkin apa ya? Pak Yus kan juga salah satu pemangku kebijakan nih di kampus. Gimana ya caranya supaya mahasiswa kita, terutama mahasiswa kita juga terinfluence untuk minat baca dan apa lagi Pak, satu lagi Pak? Minat baca yang tinggi juga didukung dengan minat baca tinggi. Gimana caranya mahasiswa kita minat bacanya tinggi? Dan daya bacanya juga sejalan dengan minat baca tinggi, daya baca rendah. Jadi ya sebenarnya kesadaran sih yang membedakan. Jadi kalau misalnya kita pada level pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, saya pendidikan yang tinggi sampai pada hal yang paling tertinggi gitu ya. Pembedanya hanya kesadaran saja, sadar dirinya gitu. Contoh seperti gini, pada saat kita nonton TV, kita meluangkan waktu setengah jam, atau dari dulu berapa tahun kita sudah nonton TV dan sebagainya. Jadi apa sekarang? Nggak ada, dia hanya jadi informasi sampah. Kita nonton film, jadi apa sekarang? Nggak ada, dia nggak jadi apa-apa, dia jadi informasi sampah. Kemudian kalau misalnya kita baca, dari dulu kita banyak baca, kita ganti itu dengan baca, jadi apa sekarang? Ya jadi kemampuan kita berbicara semakin meningkat. Hanya problemnya betul terus. Ternyata berbicara ini sebenarnya budaya kita sih, dibandingkan dengan membaca. Memang membaca ini budaya Eropa. Kita nggak punya budaya membaca. Karena itu di Indonesia biasanya lebih banyak dongeng. Dongeng itu kan menunjukkan bahwa orang dulu itu lebih suka menyimak dibandingkan dengan membaca. Nah, karena kita nggak punya budaya baca, otomatis budaya nulis juga ada. Ini berkorelasi. Ini berkorelasi. Nah, besok kebetulan kan akan lanjut lagi dengan hal yang menulis ya. Ini membaca, besok menulis ya dengan Pak Andoko ya besok. Itu. Jadi sebenarnya semuanya saling berhubungan.
Ini lagi Pak, kalau dulu kan orang tua, salah satunya juga dilakukan oleh orang tua ya, mendongeng itu dijadikan sebagai salah satu media untuk menanamkan pembelajaran pada anak. Jadi sebagai role, sebagai panutan ya. Jadi dongeng dulu dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan sebuah pembelajaran pada anak. Zaman sekarang dongeng itu kemudian dialihfungsikan, jadi dongengnya via YouTube, cerita rakyat via YouTube. Betul, ayah ibu mendampingi di tempat tidur juga bareng, tapi dongengnya bukan dari ayah dan ibu, bukan dari orang tua ya. Gimana Ya, sekarang? sebenarnya itu bagian dari hubungan. Sebenarnya konteksnya beda ya. Ini sudah di luar konteks ya. Ya, masih dengan ini. Apakah mungkin karena si ayah dan ibu Tidak memiliki kemampuan berbicaranya gitu? bisa jadi. Jadi karena kemampuan membacanya rendah, kemudian kemampuan bercerita juga akhirnya menjadi rendah. Cara instan adalah memberikan anak gadget lagi. Cara instan. Saya terus terang saja setiap malam itu sering banyak menceritakan cerita-cerita kepada anak saya. Langsung Pak? Langsung. Kemudian nanti memberikan artinya apa? Ada misalnya aku adalah macan, gajah Waikambas, air terjun Niagara, gitu. Pemuda paling sengsara sedunia, tokek Buddha, itu banyak cerita-cerita yang saya ceritakan kepada anak-anak saya. Kemudian diakhiri dengan arti. Contoh misalnya Bu ya, ada satu cerita, katakan cerita tokek. Judulnya Tokek Budek. Bukan balada ya? Bukan. Saya nggak pernah ketemu gitu soalnya Pak. Alkisah suatu ketika ada sebuah hari kemerdekaan hutan. Sebuah hutan mengadakan hari kemerdekaan dan ada salah satu lomba yang sangat prestisius sekali. Lomba itu diikuti oleh tokek. Kenapa? Karena hadiahnya adalah sebuah rumah tokek dan makan gratis selama 1 tahun. Banyak para tokek-tokek dari seluruh penjuru negeri datang ke hutan itu untuk mengikuti lomba tersebut. Akhirnya lomba dimulai, singkat cerita. Ternyata lomba itu selama ini diadakan tidak pernah ada satupun tokek yang berhasil. Selama lomba itu diadakan beratus-ratus tahun, semua tokek jatuh dan sebagainya. Tetapi ada beberapa tokek, ada 4 tokek. Dia naik. Lalu ternyata tokek-tokek yang ada di bawah itu sudahlah, kalian turun saja, kamu jatuh mati gitu. Daripada kamu mati, mending turun aja. Akhirnya apa? Yang lainnya, iya, mereka turun. Ternyata tinggal 1 tokek. Tokek itu tetap naik sampai yang awalnya sudahlah. Mendekati ini semua terdiam. Dan ternyata tokek itu berhasil sampai ke sana. Satu-satunya tokek yang selama ratusan tahun berhasil sampai ke puncak. Begitu tokek itu turun, semua wartawan hutan datang, lalu memberikan pertanyaan, apa tipsnya bisa sampai ke atas? Ternyata apa jawaban tokek itu? Diulangi lagi, apa tipsnya sampai ke atas? Sama pun jawabannya, ternyata tokek itu budek alias tuli. Jadi pada waktu dia naik ya, si para tokek-tokek turunlah, dia nggak denger. Jadi yang dia kejar ya naik pelan-pelan. Nah itu juga sama kejadiannya dengan kita sehari-hari. Kadang ada mahasiswa masuk ke perpustakaan, baca buku, temen lewat Demak, baca buku. Baca gawat. Iya. Nah, akhirnya kita terpengaruh. Keluarlah dari perpus dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita memposisikan sebagai si tokek budek itu, apapun yang dibicarakan orang selama itu bermanfaat bagi kita, terus jalani sampai tercapai. Nah, cerita-cerita itu yang sering saya sampaikan pada saya. Menginspirasi ceritanya Pak. Menginspirasi sekali. Mungkin buat yang hari ini juga stay tune di channel kita ya Pak, menginspirasi sekali. Jadi memang nggak usah dengerin orang yang tahu kebutuhan dan kebermanfaatannya seperti apa, itu kembali pada diri kita sendiri. Oke, mungkin nih terakhir nih, ada closing statement nggak dari Pak Yus tentang
minat baca boleh, tentang bagaimana kita harus mengasah diri untuk terus cakap berkomunikasi juga boleh. Jadi buat seluruh sivitas akademika UNAS nih Pak. Sebenarnya komunikasi kan pintar berbicara itu tadi itu Bu ya. Yang pertama bakat, yang kedua dia pembelajaran, artinya pengalaman ya. Saya dulu waktu kuliah jualan, saya jualan door to door, jualan mie dan sebagainya, door to door gitu. Karena saya pada waktu itu ikut sebuah MLM, ada multi level marketing, ya. Nama TIT gitu ya, multi level marketingnya ya. Saya sensor krik gitu ya, yang disebut di sini terus. Nah itu kan pelatihan paling gratis. Jadi pada waktu itu adalah pelatihan paling gratis, pelatihan diri yang paling gratis. Gimana cara melatih diri paling gratis? Ya tantangan, otomatis jualan. Kita bertemu dengan ratusan orang. Saya tiap hari bertemu dengan ratusan orang. Mie apa Pak yang dijual? Ya bukan hanya mie, ya obat-obatan, produk MLM, ya, mie, obat-obatan dan sebagainya, ya, kesehatan dan sebagainya. Jadi saya tiap hari itu masuk ke rumah orang, bertemu dengan ratusan orang. Ya. Hal yang saya bicarakan sama. Sehingga kemampuan saya, benar. Sehingga kemampuan saya berbicara itu sebenarnya kemampuan teks, itu sebenarnya teks. Ya. Tapi karena tiap hari saya bicarakan, sehingga seperti saya bicara. Padahal itu semua teks. Karena tiap hari terus ya. Jualan. Nah itu sebenarnya tidak saya sadari, saya melakukan pembelajaran diri saya sendiri dengan jualan itu. Saya nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah belajar berbicara. Dulunya seperti itu pada waktu kuliah, kayak jualan door to door itu, ingat saya. Jadi kan saya di Surabaya, kebetulan Surabaya padat ya masyarakatnya. Hal yang membuat saya pertama melakukan satu, saya orang Situbondo, di Surabaya nggak ada yang kenal, jadi ngapain malu nggak kenal, hanya ketemu sekali saja. Jadi ya apa yang saya bicarakan ya nggak ketemu lagi, ya sudah. Tuh. Nah kemudian dari buku tadi itu Think and Grow Rich tadi itu Napoleon Hill ya, ada kata satu yang saya benar-benar ambil sampai sekarang, tidak berarti tidak. Tidak berarti tidak. Nah, suatu ketika saya jualan nggak mau, besok datang lagi, nggak mau, besok datang lagi, nggak mau, besok datang lagi, dibeli gitu. Diambil. Padahal saya tahu dia nggak butuh. Ya. Jadi dalam hal itu berarti kegigihan itu sangat berpengaruh buat kita. Nah kegigihan pembelajaran itu kan bukan bagaimana cara memasukkan air dalam bejana, kan bukan seperti itu. Jadi bukan memasukkan informasi kotak kita, tidak. Tapi pendidikan dan pembelajaran bagi saya adalah bagaimana kita tetap membarakan api semangat ini agar tetap menyala. Jadi semangat ini, api ini kan bisa padam ya. Kita kadang-kadang lemah, letih bisa padam. Nah, gimana caranya dengan pendidikan ini? Jadi tugas dosen itu bukan hanya dosen ya, orang tua ya pada umumnya. Itu bukan hanya mengisi bejana bagi anak-anaknya atau anak didiknya, bejana air dalam bejana. Tapi tugas yang paling utama adalah tetap mengobarkan api semangat belajar itu tetap nyala. Kadang-kadang mereka lupa apinya sudah padam. Nah, gimana cara kita untuk menyalakan api itu? Dengan memberikan contoh perilaku. Utamanya habitus kita atau kebiasaan-kebiasaan kita itu yang dilihat orang secara tidak sadar. Kita bekerja, kita melakukan olahraga dan sebagainya. Orang itu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita. Seperti itu. Kan mungkin bisa jadi panutan untuk yang lain. Bisa jadi seperti itu. Dan bahkan hari ini yang disampaikan Pak Yus menjadi influence untuk yang lain ya. Jadi saya tunggu mungkin ada teman-teman para dosen di UNAS yang lain juga mungkin Pak. Mungkin ke depannya. Ya, saya harap juga begitu ya Pak. Hari ini perbincangan kita siang ini menjadi influence untuk teman-teman yang lain. Sivitas Akademika UNAS baik itu dosen, pengajar maupun mahasiswa ya. Bahwa sebenarnya yang hari ini mungkin yang kita bahas adalah salah satu sepokok dari literasi yaitu membaca, lalu kemudian bagaimana implikasinya pada kegiatan membicara. Padahal literasi juga bukan hanya tentang itu ya, tapi yang kita bahas
kita bincang literasi ini nggak selesai sampai di sini. Nah, insya Allah besok kita sambung lagi bincang literasi khusus di subkategori menulis ya, menulis yang asik, yang ringan, yang menarik, yang hasilnya mungkin nanti bisa menjadi salah satu hal yang menjadi kunci, menjadi hal yang menjadi bermakna, sangat bermakna mungkin hasil tulisan kita tadi, bahkan bisa jadi sebuah pegangan prinsip hidup dari Pak Yus yang barusan ya. Saya mulai penasaran dengan buku-buku yang tadi Pak Yus sebutkan ya, mungkin yang lain juga ya. Ada nggak ya di koleksi perpustakaan? Insya Allah beberapa yang disebutkan tadi ada loh ya. Jadi kalau memang ingin baca, merapatlah ke UPT Perpustakaan UNAS ya. Oke, mungkin siang ini kita akhiri dulu bincang-bincangnya Pak. Ada satu ada pesan terakhir. Oke. Ya. Last statement. Last statement. Oke. Oke, buat semua teman-teman semua ya, sampaikan pada kerabat, teman, sahabat, keluarga untuk bergabung bersama Sivitas Abdurrahman Saleh Situbondo menjadi bagian dari Sivitas Akademika Abdurrahman Saleh Situbondo, karena di sini di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo kami akan mendidik Anda menjadi kita kreatif, inovatif dan berkarakter. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya ya. Kita tunggu lagi loh stay tune-nya besok siang ya, masih di jam 13.30, jangan kemana-mana ya. Kita lanjut lagi perbincangan literasi dengan subpokok tentang menulis yang asik ya, dengan kebetulan pembicara yang berbeda ya, bukan Pak Yus lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. UNAS kita kreatif, inovatif dan berkarakter.